Ini lu milih yang mana aja? Lu milih yang mana? Kalau gue Lu pribadi milih ya, mana? kalau Lu gue milih. pribadi Kalau gue yang ini, yang gue ini. ketiga. Nah, kita lihat siapakah yang menang, apakah pilihan Bung Alek atau Zaza? Yang tiga. Yang kedua juga bagus semua. Siapakah yang menjadi pemenang dari sayembara desain bangunan dan kawasan pusat kebudayaan Ibu Kota Nusantara? Terima kasih, terima kasih, kalau lebihnya saya mohon maaf, tapi yang jelas keputusan juri tidak bisa kita lakukan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsip saya bagaimana tradisi dan budaya itu jangan dibekukan di masa lalu. Tapi tradisi dan budaya harus bisa dibawa ke masa kini karena saya yakin tradisi dan budaya akan membimbing kita ke masa depan. Wait, ada kamera. Dong sama dong mana? Gak ada. Assalamualaikum. Jangan berisik. Ya kita mau ngapain deh? Ya kita lagi ada nih hari ini Jumat itu pengumuman final sayembara. Siapa yang menang dari antara final ini? Banyak yang nanyain, "Bang, sayembara bagaimana? Sayembara itu apa namanya gedung kebudayaan, ditambahin lagi kebudayaan dan ekonomi kreatif kemarin sama Komisi 6." Nih kita lihat di sini ya. Boleh tuh. Ada kayak angkek cangkang ya kan. Bagus-bagus nih. Ini wah ini keren nih. Ah, yang mana pilihan Bung Alex? Nah, kalau gue milih di sini ya. Teman-teman, ini keren-keren banget nih. Untuk budaya-budaya ini bisa dilihat bagus-bagus ya. Sampai bingung kita mau milih yang mana nih. Konsep-konsepnya ini fasad bangunan, jadi ada filosofinya bukan hanya sekedar merancang konsep, bukan, tapi memang udah ada filosofinya. Kalau gue, nih bismillah, gue yang pilih. Semoga menang. Ini versi gue ya. Gue pilih yang ini. Gue milih ini. Oh ini semua ya? Ini dua finalis ya? Oh tuh lagi di belakang. Gue milih yang ini. Ini keren ini. Konsep desainnya kayak gini ya teman-teman nih hari ini. Kalau gue milih yang ini, kan ini izin. Ini pendapat Bung Alex. Kan Bung Alex pilih yang mana? Ini. Ya kalau ini sebenarnya semuanya bagus. Ini juga bagus nih. Tuh lobbynya udah, bagus-bagus juga nih tuh. Konsepnya semua bagus dirancang sedemikian rupa. Ini udah berapa bulan nih. Nah sekarang finalnya siapakah yang akan terpilih menjadi pusat desain pusat kebudayaan ekonomi kreatif. Caelah. Kita lihat yuk di dalam lagi diumumin. Jangan skip, jangan lewatin, semoga terinformasi. Let's go. Lagi mencari present ya kan kepada kesemuanya. Ketemu dia nih dia nih. Dia mau ke India nanti bawa virus. Awas tuh ya. Melihat desain. Apa yang lu boleh desain dong? Tuh, lu kok nggak bawa sih? Ini. Lu milih yang mana aja? Lu milih yang mana? Kalau gue pribadi ya, kalau gue yang ini, gue ini. Ketiga. Yang ketiga yang mana sih? Ini satu. Bukan. Mana? Yang belakang. Oh yang reok. Ya aku nggak dikasih lihat sih. Oh ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga nih teman-teman. Adalah sarana olahraganya NBA keren loh dia. Ini yang ketiga. Oh lebih ini ya. Oh ini ya nih. Sayembara desain bangunan dan kawasan pusat kebudayaan ibu kota. Ini yang ketiga. Kalau gua tetap yang pertama. Perpustakaannya ini ya. Oh ini sih keren juga sih. Duh keren semua. Pusing gua. Gua yang mana? Tapi gua tetap teguh. Pemilihan gue yang nomor ini yang lebih lebih Nusantara, banyak embung ya kan tuh. Ini porsi bagus banget ini ya kan, desainnya nih keren nih. Ini apalagi kalau malam menyala nih, ini gue demen yang ini perspektif gue sendiri ya teman-teman ya, bukan kita siapa gini, enggak, ini langsung dipilih sama Pak Basuki ya desainnya. Nah, kita lihat siapakah yang menang, apakah pilihan Bung Alek atau Zaza? Yang tiga. Yang kedua juga bagus semua ya, tapi nggak ada masalah. Kita lihat nanti di akhir. Ini lagi present dulu, nanti begitu menang ya kita lihat siapa yang mendapatkan
desain terbaik. Oke, ditunggu aja. Let's go. Jangan skip dilewatin. Langsung break dulu dong. Betul sekali, karena kita akan segera saja mengetahui siapakah yang menjadi pemenang dari sayembara desain bangunan dan kawasan pusat kebudayaan Ibu Kota Nusantara. Dan sebelum pengumuman kita, ini saya ajak kita sekalian untuk terlebih dahulu menyaksikan sebuah tayangan tentang 35 karya untuk penjurian tahap pertama yang masuk dalam proses sayembara. Inilah tiga karya terbaik sayembara desain bangunan dan kawasan pusat kebudayaan Ibu Kota. Wih, gue nih. Menang. Bismillah. Tiga terbaik. Mantap. Karya 3 bagus ya, bagus ini. Kita sudah sama-sama menyaksikan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh finalis. Mantap. Juara ketiga, pemenang sayembara desain bangunan di kawasan pusat kebudayaan IKN adalah PKN 0042. Suami Bapak Yakob Susanto. Juara Tiga. pemenang sayembara Oh, Reja menang dia. adalah PKN 0013. Wah, satu. Aduh. Gue juara, lu lagi juara. Temen lu juara berarti? Pas, gua ngomong. Juara pertama pemenang sayembara desain bangunan pusat kebudayaan 0063. Mantap, congrats siapapun yang juara. Gue bilang semuanya bagus semua. Ini pilihan. Pilihan gue juara 3. Tapi ini bagus juga, semuanya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya fair, tidak ada rekayasa, semuanya terbuka, transparan. Jadi selamat untuk pemenang ya. 0063 ya, PKN 0063 juara pertama. Semoga bisa direalisasikan, gedung-gedungnya keren. Nanti gue akan wawancara sama pemenang. Yuk, let's go. Juara 1 750, juara 2 250, juara 3. Terima kasih pada rekan-rekan tiga tim yang telah menjalani sayembara ini. Saya kira juri ini susah menentukan mau dibolak-balik 3-2-1 mulai bisa. Tapi sekali lagi saya tetap mohon kolaborasi kita bersama untuk bisa mewujudkan kawasan
pusat budaya ini dengan lebih baik. Terima kasih. Kalau terima kasih, kalau lebihnya saya mohon maaf. Tapi yang jelas putusan juri tidak bisa diganggu gugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, boleh perkenalan sedikit Bapak? Ya, nama saya Yori Antar, saya Siap. arsitek. Arsitek. Ya. Pak, izin nggak Pak? Boleh diceritakan secara singkat Pak, proses ini kan sayembara terkait desain nih Pak. Ya. Bapak mempersiapkannya seperti apa dari pertama sampai terpilihnya menjadi juara nomor 1 nih Pak, izin. Ya, sebetulnya tadinya panitia meminta saya, sempat meminta saya menjadi salah satu juri. Oh siap. Tapi saya sampaikan, wah kalau ini sayembaranya pusat kebudayaan, saya ingin sekali menjadi peserta, begitu. Karena memang di dalam kegiatan kami sebagai arsitek, kami itu punya yayasan namanya Uma Nusantara. Nah, Uma Nusantara ini banyak melestarikan rumah-rumah adat di seluruh pelosok Nusantara. Jadi dari tahun 2008 kami berhasil melestarikan desa adat yang terancam punah namanya Wairebo. Nah, Wairebo itu ada di Flores. Dan Wairebo itu tidak hanya kita berhasil melestarikan, tapi kita bisa kembalikan jumlah angkanya. Tadinya dari 4 tinggal 2, kembali jadi 7. Nah, dengan metode gotong royong. Jadi disitulah saya belajar, oh manusia Indonesia nih beda sekali ya sama yang saya pelajari pada saat saya ada di perguruan tinggi. Siap. Di perguruan tinggi kita diajarkan budaya tulisan. Ya. Nah, budaya tulisan itu lucunya karena datangnya dari Belanda, jadi umumnya material-material modern kan. Betul. Terus kita jadi gagu begitu ketemu sama rumah adat. Kok kita nggak bisa belajar ini ya? Betul. Bagaimana ini nasib rumah-rumah adat ini? Malah yang kita belajar arsitektur-arsitektur yang banyak di luar negeri, yang industri gitu kan. Industri global. Yang nanti gitu, pembangunannya juga dengan metode kontraktor. Nah itu kan metode top down. Oke. Nah artinya apa? Ini kalau saya bilang kepala saya dibagi 2, otak kanan, otak kiri. Ilmu modern ini mengisi otak kanan. Otak kirinya ternyata saya belajar dari masyarakat adat. Karena setelah melestarikan Wairebo, saya menemukan formula. Yap. Oh ternyata masyarakat adat kita ini kalau membangun rumah nggak ada gambarnya. Oke. Modelnya ngobrol. Berarti Ngobrol. main asal gitu Jadi Pak ya? modelnya itu kekuatan sosial. Oh, sosial. Nah kekuatan Oke, sosial oke. ini adalah kekuatan gotong royong. Ya. Jadi saya baru mengerti nilai-nilai gotong royong yang sesungguhnya tuh pas melihat desa adat bagaimana mereka membangun rumah adat gak ada gambarnya itu bisa jadi. Nah itu metodenya bukan top down tapi bottom up. Bottom up. Nah Siap, jadi siap. saya dapat formula itu, saya bisa masuk keliling-keliling ke desa-desa adat melestarikan rumah-rumah adat. Setelah Wairebo, ada Sumba, ada Sumatera Barat, dan saya juga bicara sama teman-teman PU, gini loh kalau melestarikan rumah-rumah adat, jangan nanti rumah adatnya jadi beton, jangan jadi atap seng, Betul. biarkan, dan jangan jadi proyek sekedar proyek, tapi harus melibatkan masyarakat supaya ada rasa memiliki. Betul banget. Nah, jadi manusia Indonesia itu, ya itu manusia lisan. Kekuatan kita tuh ada di lisan. Karena kita manusia kepulauan semua nih, dan ilmu rumah adat itu ada disimpan di kepala ya secara turun temurun, ada yang disimpan di dalam kain tenun, ada yang disimpan dalam pantun. Membangun rumah adat di Minangkabau harus pantun dulu. TikTok para dato saling koreksi bagaimana mencari tiang, bagaimana mendirikan tiang dan sebagainya. Sementara di rumah-rumah di desa-desa adat yang lain mereka harus minta izin dulu pada alam. Oh iya betul. Ya berdoa dulu terhadap hutan, pada mata air. Terus pohon mau ditebang diajak bicara dulu. Kan saya bilang, ini lucu banget ya di zaman modern ada orang mau nebang pohon kok repot banget. Kita kan orang modern bisa tebang 100 hektar per hari juga nggak masalah. Iya. Tapi akhirnya lama-lama saya jadi malu sebagai orang modern. Ini mereka adalah orang-orang yang dekat dengan alam. Pada waktu meminta IMB-nya bukan ke kelurahan atau kecamatan, tanya sama leluhur. Jadi orang-orang kita ini sangat menghormati orang tua. Nah itu kan ada nilai-nilai kan? Yes, betul. Nah, jadi prinsip saya bagaimana tradisi dan budaya itu jangan dibekukan di masa lalu. Tapi tradisi dan budaya harus bisa dibawa ke masa kini.
Karena saya yakin tradisi dan budaya akan membimbing kita ke masa depan. Wih, Nah, mantap, di situ makanya saya Luar ya. mending jadi peserta. Peserta untuk mendesain Ya, luar biasa. jadi yang bener. saya ambil inspirasinya adalah kebudayaan peradaban tertua. Oh. Tertua manusia Indonesia yang ada di seluruh pelosok Nusantara itu apa? Ya. Yaitu megalitikum. Megalitik. Megalitikum itu adalah tanda bahwa dulu ada peradaban di situ. Yes. Megalitikum ada di Nias dari Sumatera sampai Indonesia di timur ya, ada di Flores, di Sumba, Sulawesi. Nah, jadi keindonesiaan itu diwakili oleh megalitikum. Nah, jadi bagaimana bangunan-bangunan modern ini kita terinspirasi dari era megalitikum, tapi bagaimana ini bisa dibawa ke masa depan. Yes. Jadi tentunya dengan konstruksi yang modern, dengan penampilan yang modern, tapi narasinya adalah megalitikum. Jadi sehingga bangunan-bangunan utama ini, kan orang bingung, nih bangunan ini bentuknya kok macam-macam ya? Iya, betul. Karena batu itu juga macam-macam. Ada yang berdiri, ada yang tidur. Betul, betul. Tapi yang mengikat ini bahasa batunya yang prismatik. Yap. Megalitikum dipahat, jadi bentuknya prismatik. Jadi semua bangunan prismatik dan warnanya mendekati warna batu. Siap. Jadi ada 3 unsur, Apa itu, Pak? yaitu batu yang berwarna kehitaman. Kedua, itu adalah warna coklat. Warna coklat ini kami terinspirasi dari nilai-nilai alam yang ada di Kalimantan. Manusia Kalimantan ini sangat menghargai alam. Yap. Ya, dia ada pohon kehidupan, Ya. ada Ayat. burung enggang, burung Betul, suci, ya. betul. Terus ada tameng yang melindungi dalam bentuk rumah panjang mereka. Ya. Jadi nilai-nilai itulah yang saya ambil, dan itu adalah pohon kehidupan yang kami anggap itu juga kalau mereka narasi pohon kehidupan adalah pohon kebijakan. Iya. Jadi bangunan-bangunan ini jangan berdiri sendiri, Yes. ya. Sama aja kayak kita sekolah di perguruan tinggi, kita belajar ilmu hukum, ilmu arsitektur, ilmu antropolog, ilmu ekonomi. Jangan berdiri sendiri, tapi keilmuan itu harus horizontal. Betul. Kalau vertikal kapan majunya? Kapan majunya, Ya udah kan? stuck di situ aja, Arsitek harus belajar antropolog, Betul. harus belajar arkeolog, belajar ilmu botanikal dan sebagainya. Ilmu harus horizontal. Jangan belajar sendiri jadi ego kan, Betul, gitu loh. betul. Jadi semua bangunan ini diikat oleh infrastruktur yang dari nanti berwarna coklat yang akan ada unsur manusianya. Mereka jalan dan Sosial. sebagainya dari bangunan ke bangunan itu. Kalau di gambar situ sebetulnya kami ada nanti bisa kasih movie-nya Ya. ya. Nanti kita tayangin Iya, juga ada, Pak. iya, kita nanti kirim movie-nya. Siap. Jadi itulah yang namanya infrastruktur dari kebijakan tadi. Jadi bagaimana bersinergi antara bangunan satu dan bangunan lain. Yang ketiga adalah warna hijau. Iya. Hijau itu digambarkan dengan warna hutan rimba. Jadi di IKN ini memang konsepnya kan dari awal rimba nusa. Betul. Dan itu adalah yang bikin unik ibu kota kita. Betul, Pak. Narasi alam. Kita tahu lah bencana-bencana kita belakangan ini kan isinya alam yang marah. Betul, Pak. Ya, alam yang marah, banjir di mana-mana, banjir bandang, banjir apa segala macam, alam yang marah, penebangan pohon yang merajalela tanpa ada penghargaan sedikit pun. Artinya apa? Dengan pusat kebudayaan ini kita ingin mengingatkan kita sebagai manusia harus bisa maju ke depan, tapi juga harus mencintai alam. Dan kebetulan saya juga mendapat nilai-nilai kata-kata bijak dari Kalimantan ini. Siap. Yaitu Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Intinya, sebetulnya intinya adil terhadap manusia, adil terhadap alam. Itu penting. Tuh teman-teman tuh ya udah disampaikan lah beliau ini luar biasa sekali. Pantas nih udah filosofinya sangat luar biasa banget udah diceritakan ya kan filosofi dan lain sebagainya dan pada akhirnya Pak selamat terima kasih banyak. Terima kasih. Congratulations. Terima kasih. Semoga harapan kami nih Pak yang sudah living for good di sini Oh, bisa iya. menikmati nuansa-nuansa yang telah didizain sama Bapak nih Pak. Iya. Kami Jadi, ASN di sini Pak nih. Memang IKN ini memang disiapkan untuk generasi muda. Siap, betul, generasi Pak. muda, generasi Siap. masa depan. Siap, Ya, siap Pak. ya. Pak terima kasih banyak sekali Terima lagi kasih. Pak. Ya, Yes. semoga kita nanti bisa ke depannya melihat Ya. karya beliau luar biasa sekali. Itu teman-teman ya. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih banyak ya sekali Pak. lagi. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, itu ya teman-teman. Tadi kita udah secara singkat untuk berdialog dengan sang juara. Semoga harapannya ke depan kita nih untuk generasi muda dan cucu ke belakang bawah semuanya bisa menikmati nuansa budaya alam.
Siapa izin Pak? Ya, terima kasih sekali Terima lagi. kasih, Saya boleh kasih nomor kontak saya, nanti saya kirimin movie-nya. Boleh Pak, boleh. Nah, gimana? Apakah teman-teman tadi sudah melihat, udah puas melihat siapa yang juara sayembara? Banyak banget yang nanyain tuh, sayembara katanya. Siapa yang menang? Yang menang tadi desain yang ini. Ini yang menang. Ya, PKN 0063. Ya, ini beliau ini memang sudah berpengalaman di sini yang mendesain titik nol dan juga kolaborasi sama yang interior istana. Bagus banget. Ya kan, kita doakan semoga yang sudah dipilih menjadi juara 1 amanatnya terbaik ya, dan juga sesuai dengan apa yang telah direncanakan, pasti memiliki filosofi dan kebudayaan memang lebih kayak budaya banget nih. Ya kan, taman budayanya ada lengkap. Nanti kita lihat ini Persilnya di mana sih? Persilnya di kayaknya ya itu dekat-dekat masjid sana, samping sana. Tapi nanti kita lihat lagi yang aktualnya, yang jelasnya di mana. Gitu teman-teman ya. Semoga yang sudah dipilih di sini, tadi lu milih yang mana? Kabur. Ya, semoga yang sudah dipilih amanatnya dapat dijalankan dengan baik-baik ya kan, dan sesuai dengan harapan dan tujuannya, dan menjadi ibu kota lebih baik lagi ke depannya. Itu teman-teman, kalau ada salah-salah mohon maaf. Kalau suka jangan lupa di like, di komen yang banyak, satu share semua biar pada tahu desain nih tempat budaya kita udah ada. Nanyain kan taman mini kayak gimana, taman mini, taman budaya nih, museum budaya. Udah itu aja. Dan jangan lupa di subscribe video apa lagi nanti kita buat ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari KIPP, kawasan Tipsa Pertanian yang ada di KNSK.